Halo semuanya, selamat datang di Bagaimana Cara Kerja Mobil. Video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelumasan pada mobil yang mencakup pelumasan pada mesin mobil. Pelumasan pada mobil mencakup pelumasan pada mesin mobil, pelumasan pada roda gigi, dan pelumasan pada bantalan atau bearing. Nah, perbedaan ini pada umumnya terdapat pada spesifikasi yang mencakup dalam hal kekentalannya, yang mana pada oli mesin itu lebih encer dibandingkan dengan oli roda gigi, dan oli roda gigi lebih encer dibandingkan dengan oli bantalan atau bearing. Nah, perbedaan di sini bermaksud atau bertujuan untuk bahwa pada roda gigi dibuat lebih kental dibandingkan dengan oli mesin, karena pada mekanisme roda gigi terdapat komponen-komponen yang lebih besar yang saling melakukan kontak antara komponen tersebut, dan ini membutuhkan lapisan oli yang berfungsi untuk menyekat kedua komponen tersebut agar pergesekan relatif lebih kecil. Dan pada bantalan dibuat lebih kental dibandingkan dengan oli roda gigi, yang mana karena pada bantalan tekanan yang terjadi di antara komponen yang bersinggungan itu relatif lebih besar dibandingkan dengan mekanisme roda gigi. Dan jelas bahwa pada bearing atau bantalan itu yang digunakan adalah grease atau gemuk. Nah, berikutnya akan saya jelaskan mengenai pelumasan pada mesin mobil atau kita sebut saja pelumasan tentang oli mesin. Nah, baiklah, telah saya tuliskan di sini beberapa sifat dan syarat yang harus dimiliki oleh oli mesin. Yang pertama, sifat yang harus dimiliki oleh oli mesin adalah sifat oli mesin harus sebagai pelumasan. Nah, sifat ini harus dimiliki oleh mesin karena pelumasan bertujuan untuk memperkecil gaya gesek yang terjadi antara komponen yang bersinggungan. Nah, selain dengan pelumasan, cara untuk memperkecil gaya gesek yang terjadi antara komponen yang bersinggungan adalah dengan cara pertama dengan pelumasan, dan yang kedua adalah memperhalus komponen yang saling bersinggungan, memperhalus atau memperlicin komponen yang bersinggungan. Ini dapat kita lihat dalam piston dengan dinding silinder, yang mana dinding silinder dan permukaan piston yang samping itu dibuat lebih halus, lebih licin, agar gaya gesek yang terjadi itu lebih kecil. Dan yang ketiga, selain pelumasan, penghalusan, yakni penyekatan antara komponen yang bersinggungan dengan udara. Nah, contoh ini dapat kita lihat dalam kendaraan laut dan darat, yakni hovercraft, yang mana hovercraft menggunakan prinsip memperkecil gaya gesek yang terjadi dengan penyekatan dengan udara. Baiklah, dari pelumasan, lalu penghalusan, dan penyekatan dengan udara, berikutnya adalah dengan cara menggelindingkan benda atau menggelindingkan komponen dibandingkan dengan menggesernya. Ini yang terjadi dalam hal jikalau Anda menggeserkan botol, akan lebih mudah dengan cara menggelindingkannya dibandingkan dengan menggeserkannya. Dan yang terakhir adalah dengan membuat komponen yang lebih aerodinamis atau streamline. Nah, prinsip ini digunakan pada konstruksi pesawat terbang dan juga konstruksi roket yang memperkecil gaya gesek antara roket atau pesawat tersebut dengan udara. Berikut dari sifat yang harus dimiliki oleh oli mesin adalah bersifat pendingin. Nah, ini bertujuan untuk
mendinginkan temperatur mesin yang telah naik akibat proses pembakaran dan pergesekan antar komponen agar tidak mengalami overheating. Nah, mengapa harus bersifat pendingin? Karena jikalau hanya sistem pendinginan, pendinginan pada mesin itu tidak terlalu mencapai hasil maksimum. Karena pada sistem pendinginan, cairan pendingin tidaklah menyentuh atau kontak langsung ke komponen yang sedang didinginkannya. Itu yang terjadi pada cairan pendingin mesin yang hanya bekerja di luar dinding silinder dengan adanya water jacket yang mengelilingi dinding silinder. Nah, sedangkan oli mesin itu memiliki memiliki kesempatan untuk dapat bertemu langsung dengan komponen yang menghasilkan panas dengan cara menutupinya atau melumasinya. Nah, selanjutnya oli mesin harus bersifat sebagai perapat. Nah, ini yang biasa kita kenal analoginya dalam mekanisme poros engkol. Piston dengan silinder itu terdapat lapisan oli yang berfungsi sebagai perapat agar hasil kompresi atau hasil pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar tidak bocor ke dalam ruang bak oli, sehingga kerja mesin akan lebih maksimum atau akan lebih besar. Dan selanjutnya, sifat yang harus dimiliki oleh oli mesin adalah sebagai pembersih. Nah, ini kotoran yang menumpuk pada mesin atau lumpur yang menumpuk pada mesin akan menambah pergesekan dan menyumbat saluran oli, yang mana ini akan memperbesar gaya gesek yang terjadi pada komponen. Nah, oli mesin haruslah bersifat pembersih atau mengangkat kotoran yang menempel pada mesin. Berikut sifat yang harus dimiliki oleh oli mesin adalah sebagai penyerap tegangan. Nah, ini oli mesin haruslah menyerap tegangan lokal yang terjadi antara komponen yang bersinggungan agar tidak terlalu tajam, karena kita tahu dalam fisika bahwa luas penampang, semakin besar luas penampang, maka tekanan yang terjadi pada komponen itu semakin kecil. Nah, oli mesin berfungsi untuk tidak membuat komponen yang bersinggungan tidak terlalu tajam. Dan berikut adalah syarat yang harus dimiliki oleh oli mesin. Yang pertama adalah kekentalan yang tepat. Maksudnya adalah oli mesin harus memiliki kekentalan yang tidak terlalu encer dan tidak juga terlalu kental. Jikalau terlalu encer, lapisan oli atau oil coating di sini tidak terlalu kuat, atau dengan kata lain mudah rusak, mudah sobek. Nah, jikalau terlalu kental, oil coating di sini akan menjadi semacam hambatan juga, dan bahkan menambah gaya gesek, memperberat gerakan mesin di sana. Dan selanjutnya, oli mesin harus memiliki syarat kekentalan yang stabil. Maksudnya adalah oli mesin tidak boleh berubah dalam sifat kekentalannya, baik pada rentang temperatur rendah maupun temperatur tinggi. Lanjut, oli mesin harus memiliki sifat atau syarat tidak merusak komponen. Jelas bahwa oli mesin harus melindungi komponen, atau umumnya adalah aluminium atau besi atau baja di sini, agar tidak rusak komponen tersebut. Dan anti karat terhadap komponen di sini maksudnya adalah oli mesin harus membuat komponen yang dilumasinya, komponen yang dilindunginya tidak menjadi karat. Nah, dan yang terakhir, tidak menimbulkan busa. Mengapa? Karena jikalau oli mesin menimbulkan busa, maka oil coating yang terbentuk terdapat gelembung-gelembung busa, yang mana jikalau terdapat gelembung busa, oil coating akan lebih mudah rusak atau lebih mudah sobek.
Dan berikutnya, penjelasan di bagaimana cara kerja mobil akan saya jelaskan mengenai jenis oli mesin. Dan inilah penjelasan mengenai oli mesin dalam hal pelumasan dari bagaimana cara kerja mobil bersama saya, Willy Prastio.